Minimnya ketersediaan lapangan kerja serta rendahnya tingkat pendidikan menjadi penyebab utama tingginya angka tenaga kerja sektor informal dibandingkan sektor formal di Indonesia. Ketersediaan lapangan kerja yang minim di sektor formal menyebabkan pencari kerja mau tidak mau melakukan downgrade ke pekerjaan di sektor informal. Jadi bukan karena pelamar kerja yang sedikit, tetapi karena ketersediaan lapangan kerja yang terbatas sehingga mau tidak mau calon pekerja memilih sektor informal. Data terakhir Badan Pusat Statistik menunjukkan jumlah angkatan kerja sektor informal di Indonesia hampir mencapai 71 juta atau sekitar 52% dari total 137 juta angkatan kerja. Selain itu, tingkat pendidikan memengaruhi tingginya pekerja informal di tanah air. Menurut data Badan Pusat Statistik, pengangguran dengan tingkat pendidikan SD sampai SMA mencapai 4.290.226 juta atau setara dengan 62% dari total penganggur. Sementara itu, Angkatan Kerja Republik Indonesia yang tidak bersekolah atau tamatan SMA mencapai 118.812.467 orang. Tingkat pendidikannya rendah, serta tidak adanya kesesuaian keterampilan antara pencari kerja dan kualifikasi yang diperlukan perusahaan memicu rendahnya penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Akhirnya mereka terserap ke pekerja informal. Selain itu, pemerintah telah memiliki hitung-hitungan terkait dengan upaya menyelesaikan masalah pengangguran. Undang-Undang Cipta Kerja diharapkan dapat menjadi katalisator dalam upaya mengatasi masalah pengangguran di tanah air. Investasi yang masuk seiring dengan diimplementasikan Undang-Undang Cipta Kerja dalam beberapa tahun ke depan dapat mengakselerasi penyelesaian masalah pengangguran di tanah air. 31 Juli 2020, data Kementerian Ketenagakerjaan mengungkapkan jumlah pekerja formal dan informal yang terdampak pandemi COVID-19 kurang lebih 3,5 juta secara nasional. Sementara itu, untuk data yang telah didensing oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, pekerja terdampak COVID-19 yang terdata secara by name by address mencapai 21 juta orang. Setelah dilakukan pendataan lebih lanjut, ditemukan pekerja formal dan informal yang terkena PHK sebanyak 1,1 juta orang. Dengan perincian 383.685 dari sektor formal dan 630.905 dari sektor informal. Setiap tahun Indonesia memiliki beban pengangguran sebanyak 7,05 juta orang. Pencari kerja di dunia akademis mencapai 2,5 sampai 3 juta orang. Ditambah dengan pekerja terdampak COVID-19 yang dirumahkan atau di PHK sebanyak 3,5 juta orang. Artinya pekerjaan rumah pemerintah pada 2020 adalah menyediakan lapangan pekerjaan bagi 13,5 juta orang tersebut. Kondisi ini memerlukan lapangan pekerjaan yang baru. Berarti harus ada orang yang berusaha menyerap tenaga kerja. Dan pemerintah sebaiknya bekerja sama dengan sekolah atau kampus untuk mendirikan berbagai pusat pelatihan untuk melatih keterampilan berinisiatif dan kreatif, dan membuka kesempatan magang atau praktik kerja agar dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja.